Nah, waktu berjalan, nanti si Lippold ini akan punya murid gitu ya, murid tangan kanan namanya Hippolyte Bernheim, dan Bernheim ini mendirikan Nancy School of Hypnotism. Ya, Bernheim sendiri mengembangkan terapi sugesti yang digunakan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang berobat kepadanya gitu ya, secara gratis. Jadi dia boleh kita bayangkan sebagai dokter sosialis gitu ya. Nah, salah satu murid dari Bernheim adalah August Forel. Dan Forel ini dia mulai menggunakan istilah bawah sadar yang sebelumnya tidak pernah digunakan. Ya, dia mulai memperkenalkan istilah bawah sadar atau bahasa Jermannya Unterbewusstsein untuk menggambarkan mekanisme yang bekerja di luar kesadaran. Dia menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas manusia dikendalikan oleh bawah sadarnya. Nah, istilah bawah sadar, teman-teman, itu dikembangkan oleh August Forel ini. Atau yang hari ini mungkin kita akrab menyebutnya sebagai subconscious, gitu ya. Nah, kenapa kok bawah sadar? Karena memang Forel inilah yang membayangkan bahwa kesadaran itu letaknya di atas. Sementara hal-hal yang tidak kita sadari, tidak kita ingat, atau hal-hal yang kita lupakan tadi, ya, termasuk hal-hal yang dia tidak harus-menerus berada dalam kondisi siaga untuk kita gunakan, gitu ya. Ada banyak sekali ingatan tentang hal itu tentu saja. Akhirnya dia berada atau diletakkan di bawah sadar. Ya, jadi dia memang benar-benar membayangkan bahwa apa yang kita sadari itu di atas, sementara yang tidak kita sadari itu di bawah. Nah, mungkin dari sinilah orang-orang akhirnya membayangkan gunung es, ya. Karena teman-teman, ketika teman-teman membaca teks-teks Freud, ya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Freud membayangkan pikiran manusia layaknya gunung es di tengah lautan misalnya. Tidak ada satupun teks yang mengatakan seperti itu. Ya. Lalu dari mana ide-ide ini datang? Nah, mungkin saja dari August Forel ini, atau bisa jadi juga dari tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Tapi kita soroti bahwa sampai pada tahun-tahun ini, istilah yang digunakan adalah bawah sadar atau subconscious. Sekalipun pekerjaan Lippold dan Forel telah membuka studi baru mengenai dimensi lain di luar kesadaran kita, mereka sendiri belum menyajikan metode atau pisau bedahnya, gitu ya, untuk mengakses dimensi tersebut, dan mungkin untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, ini belum ada. Jadi hanya berupa, lagi-lagi ya, hipotesis teori. Sesuatu yang belum nantinya bisa bahkan dijelaskan secara koheren. Nah, disinilah ya kita masuk ke Sigmund Freud. Freud bekerja di rumah sakit dan dia menemukan banyak pasien mengalami histeria. Sementara pengobatan medis belum menawarkan pengobatan yang layak, ya. Layanan yang layak ini belum tersedia. Histeria itu sendiri, teman-teman, adalah suatu sebutan untuk penyakit, atau kita mungkin hari ini menyebutnya diagnosis, ya, atau ya sebuah diagnosis yang tidak jelas deskripsinya. Ya, jadi hampir semua penyakit, ya, yang dia katakanlah tidak memenuhi klasifikasi diagnosis yang ada akan dimasukkan ke histeria. Dan asal usulnya, ya, ini dari bapak kedokteran sendiri, Hippocrates, yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada cairan-cairan, gitu ya, di mana beberapa cairan itu juga mengatur temperamen kita atau watak kita, suasana hati kita. Dan asumsi saat itu di dunia kedokteran, ya, sangat kuno memang, bahwa histeria disebabkan karena adanya cairan menggumpal di rahim. Itu kenapa disebut histeria, teman-teman. Histeria berasal dari bahasa Yunani histera, yang artinya rahim. Karena
histeria ini berhubungan dengan rahim, secara otomatis siapa yang bisa terkena histeria, yang bisa mengalami histeria? Ya yang mempunyai rahim. Siapa yang mempunyai rahim? Perempuan. Nah, ini adalah misoginisme kedokteran hari itu. Ya. Bagaimana dokter-dokter yang saat itu didominasi oleh pria, ya, mereka menimpakan suatu diagnosis yang sangat eksklusif hanya bisa dialami oleh perempuan. Dan diagnosis histeria ini sendiri, teman-teman, juga masih belum dipahami dengan baik. Ya, etiologinya, asal-usul penyakitnya itu belum jelas. Ya, makanya ada banyak sekali teori tentang histeria, tentang pengobatannya. Ada yang menggunakan terapi berkuda, ada yang menggunakan pijat, ya, ada yang menggunakan hidroterapi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, tapi saat itu dokter-dokter, ya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang meyakini bahwa tadi histeria adalah disebabkan karena ada cairan menggumpal di rahim dan oleh karenanya hanya perempuan yang bisa mengalami histeria. Yang kedua, dokter-dokter ini menganggap pasien histeria itu sebagai pembohong, sebagai pembual, sebagai pencari perhatian. Ya, jadi bayangkan tuh, karena tahun itu ada saudara Anda terkena histeria dan Anda mengantarnya ke dokter, kok dokternya itu tipe yang kedua ini tadi, apa sekali itu. Ya, sudah sakit malah dituduh bohong, dituduh nipu, dituduh cari perhatian. Yang ketiga, dokter-dokter yang meyakini penyebabnya itu ada di otak. Salah satunya adalah yang terkenal saat itu, Theodor Meiner. Tapi teman-teman, neurologi saat itu belum seberkembang hari ini. Ya. Pun neurologi hari ini juga masih banyak dilema gitu ya. Khususnya ya mereka punya institusi-institusi yang mensponsori gitu ya, sehingga hasil penelitiannya kadang juga agak bias seperti yang bisa kita temukan dalam penelitian depresi misalnya. Saat itu hanya berupa postulat saja bahwa penyebabnya di otak. Otaknya yang persisnya itu bagian mana, pengobatannya seperti apa juga belum ada, ya, belum tersedia. Jadi dokter-dokter saat itu bisa kita bagi jadi 3 tipe itu. Nah, ada tipe yang lain, tapi tipe ini bukan tipe yang berada dalam arus utama, ya. Ini orang-orang pinggiran yang tadi disebut sebagai tukang bid'ah tadi, ya. Ini dokter-dokter yang dia mulai melihat, ya, bahwa mungkin diri kita ini tidak hanya tersusun oleh daging, tulang, dan organ-organ saja. Mungkin ada sesuatu di sini. Ya, mungkin ada sesuatu di sini. Yang saat itu kalau di Eropa ya dikenal dengan sebutan soul. Ya, di kepercayaan masyarakat Eropa sudah ada itu soul. Makanya orang-orang yang meyakini bahwa benar-benar ada jiwa di dalam diri itu dianggap tadi tukang bid'ah tadi. Ya, dianggap menyimpang dari kedokteran. Sekalipun juga tidak sampai dicabut lisensinya atau apa, tidak, ya. Tapi ada pandangan-pandangan sinis tentang hal itu. Nah, dokter-dokter yang mempraktikkan hipnosis ini itu tadi teman-teman, termasuk orang-orang yang melihat bahwa di dalam diri kita ini ada lebih dari sekedar tubuh.